warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu. Dan di masa pandemi seperti ini, kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun ya. Di kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab Al-Quran dan hadis. Ya, yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Huruf Al pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi, Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Al-Quran itu tidak hanya sempurna akan kandungannya, tetapi juga redaksi dan petunjuknya. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah yang diturunkan melalui wahyu, yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran
menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya, semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah, dapat kita temukan di dalam Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran dalam Islam yaitu fungsi Al-Quran secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang selanjutnya, bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin, pengatur, agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik. Allah menurunkan Al-Quran sebagai paduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, dan lain-lain. Dan yang bab selanjutnya yaitu tadi kan Al-Quran, sekarang hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang selanjutnya yaitu perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya.
Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang keempat, sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani atau moral atau akhlaknya. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi atau Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian bahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.